Gazeta membuat judul headline yang sangat menarik di berita ini. Mereka bilang, kalau kamu nggak punya uang, kamu harus memiliki ide kreatif. Itulah yang Inter lakukan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Di akhir pekan ini gue ingin cerewetin berita-berita terhangat dari klub favorit kita, Inter. Berita yang pertama, Porto terus-terusan komplain tentang Lautaro Martinez. Tepat setelah selesai pertandingan Inter lawan Porto, Sergio Conceição menyatakan kepada pers bahwa selain Ovatio, seharusnya Lautaro Martinez diganjar kartu kuning dan absen di leg kedua. Kemudian keesok harinya giliran Pepe yang menyatakan hal serupa. Dia bilang bahwa pelanggaran Lautaro Martinez ke dia harusnya diganjar kartu kuning, sehingga harusnya Lautaro Martinez absen di leg kedua. Tapi sejujurnya gue cukup kaget sih dengan attitude Pepe di laga Inter lawan Porto kemarin. Gue pikir Pepe akan tampil menyebalkan, akan banyak provokasi, akan belagu banget. Tapi ternyata di leg pertama Pepe tampil cukup tenang. Pepe menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang berpengalaman. Dia tahu betul kapan harus beringas, kapan harus memprovokasi, dan kapan harus tenang. Lalu setelah Conceição dan Pepe, selang 1 hari kemudian giliran media Portugal yang ikut-ikutan membahas pelanggaran Lautaro Martinez. Jadi sepertinya memang ada usaha dari Porto untuk mempengaruhi opini publik, atau syukur-syukur mempengaruhi keputusan UEFA ya, untuk memberikan skorsing kepada Lautaro Martinez di leg kedua. Lalu lanjut ke berita kedua hari ini, kiper Salernitana, Guilherme Ochoa, ternyata sebelumnya pernah didekati Inter dan Milan untuk dijadikan kiper kedua, kiper pelapis. Inter tadinya memproyeksikan Ochoa sebagai pengganti Handanovic atau pelapis dari Onana, tapi ternyata Salernitana bergerak lebih cepat. Yang ingin gue garis bawahi dari berita ini adalah untuk kesekian kalinya Inter dikabarkan sempat mendekati pemain-pemain hebat namun tidak jadi beli. Sebelumnya Inter dikabarkan sudah mendekati Kvaratskhelia, lalu ada Kim Min-jae, ada banyak pemain lah yang sempat Inter deketin di saat harganya lagi murah tapi nggak jadi beli. Ujung-ujungnya pemain-pemain tersebut semuanya jadi pemain hebat. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam hal pencarian bakat, dalam hal scouting, Inter sangat bagus ya, tidak ada masalah sama sekali. Para scout kita bisa menemukan pemain-pemain hebat dengan harga murah yang dibutuhkan oleh Inter. Tapi kemudian yang jadi masalah adalah pengambilan keputusannya. Direktur sport kita memutuskan untuk tidak membeli. Nah, dalam hal ini yang harus dievaluasi berarti adalah Marotta dan Ausilo. Mereka lah yang menentukan pemain mana yang jadi atau tidak jadi dibeli. Lanjut ke berita ketiga hari ini, Gazeta memberikan analisis visualisasi posisi dominan para pemain Inter ketika menghadapi Porto. Ini kalau dilihat-lihat ternyata Barella lebih dekat dengan Lukaku ya di depan, kemudian Lautaro justru lebih mundur. Tapi memang kalau gue inget-inget lagi di partai lawan Porto kemarin, Barella emang maju banget sih. Lalu yang menarik lainnya lagi adalah Calhanoglu dan Mkhitaryan ternyata bermainnya lebih mirip double pivot. Berdasarkan statistik Gazeta, passing akurasi kita cukup tinggi, 84%, ada 28 kali crossing. Lalu Inter kehilangan bola sebanyak 136 kali, tetapi 60 diantaranya berhasil direbut kembali. Ball recover kita berarti hampir setengahnya, luar biasa. Yang unik dari berita Gazzetta dello Sport adalah mereka man of the match-nya bukan Calhanoglu, melainkan Onana. Onana dikasih nilai 8. Gazeta bilang bahwa pemain terbaik di partai melawan Porto adalah Onana. Dia punya personality yang kuat. Terlihat ketika dia berani beradu argumen dengan pemain senior seperti Dzeko. Tapi di sisi lain, Onana juga menunjukkan kemampuannya dengan triple save yang jadi penentu pertandingan melawan Porto. Jadi menurut Gazeta, kenapa Onana jadi pemain terbaik? Karena Onana menunjukkan personality dan skill. Personality dalam artian dia punya argumen, dia punya keberanian untuk berdebat dengan pemain senior, tapi nggak asal ngomong, dia menunjukkan dengan bukti triple save. Kemudian Lukaku juga dikasih nilai cukup tinggi, 7,5. Gazeta bilang, finally Lukaku is back. Akhirnya Lukaku kembali di malam yang sangat dibutuhkan. Sang raja telah kembali. Begitu menurut Gazeta. Gazeta juga mengatakan bahwa agensi yang menangani Big Room saat ini sedang ada di USA bersama Todd Boehly, pemilik Chelsea, untuk menurunkan biaya Lukaku agar bisa bertahan di Inter di musim depan. Gazeta membuat judul headline yang sangat menarik di berita ini. Mereka bilang, kalau kamu nggak punya uang, kamu harus memiliki ide kreatif. Itulah yang Inter lakukan. Mereka nggak punya uang tapi melakukan segala cara untuk meminjam Lukaku. Anjir, nih mah nyindir banget anjir.
Bagi teman-teman yang bisnisnya atau usahanya mau gue promosiin di YouTube atau di Instagram gue, silakan hubungi nomor atau kontak yang ada di kolom deskripsi ya. Terima kasih. Terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, ada berita dari pembangunan stadion. Gazeta mengatakan bahwa Milan telah mengambil keputusan. Mereka akan meninggalkan San Siro untuk membangun stadionnya sendiri. Awalnya ada rencana Milan dan Inter bersama-sama membangun ulang San Siro, tetapi hubungan telah rusak karena Milan merasa telah menunggu Inter terlalu lama di tengah-tengah ketidakpastian kepemilikan Inter. Jadi simpang siurnya berita penjualan Inter ya, berita tentang kepergian Zhang membuat Milan jadi jengah, dan menurut gue itu sangat amat masuk akal lah, karena membangun stadion itu kan pasti rencana jangka panjang, membutuhkan biaya besar, dan itu nggak mungkin dilakukan oleh Zhang kalau dia berpikir tahun ini dia akan menjual Inter. Saat ini Milan sedang mengevaluasi 3 lokasi, ada di Sesto, La Maura, dan San Donato. Gue nggak tahu tuh tiga-tiganya ada di mana. Kalau pendapat gue pribadi ya, untuk Inter dan Milan lebih enak tinggal di satu stadion yang sama sih. Atmosfer derbynya lebih terasa. Satu stadion isinya merah dan biru, ada penguasa kurva North, ada penguasa kurva Sud. Wah, itu seru banget sebetulnya. Jadi kalau Inter sama Milan pisah stadion jadinya nggak seru ya, kayak derby London, Arsenal, Tottenham Hotspur, Chelsea, kan nggak seru banget tuh. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, silahkan pendapatnya. Apakah setuju dengan Gazeta bahwa man of the match di partai lawan Porto adalah Onana? Apakah setuju bahwa pelanggaran Lautaro ke PP harusnya diganjar kartu kuning sehingga Lautaro absen di leg kedua? Dan apakah setuju bila Inter dan Milan pisah stadion? Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.